Indikator teknikal sangat beli, artinya dia dari indikator yang ada dipasang itu menunjukkan banyak belinya. Sekali lagi ini sebagai referensi tambahan, bukan kita jadikan utama. Yang paling utama kita nanti tetap melihat logikanya. Logikanya tadi sudah kita sampaikan di awal pagi ya, ketika berada di tengah-tengah di sini. Ini contoh ya, belum masuk ke teknika. Cuma saya cuplik kenapa saya tadi pagi menggunakan analisa ini. Ketika berada di ini tadi saya sampaikan ini berada di area retracement, area koreksi. Sehingga entry buy-nya saya kasih setelah dia turun. Maka ketika turun di sini ada peluang tadi profit lumayan. Kemudian ketika menyentuh ujung di sana, menyentuh ujung di atas, ya ini yang menyentuh ini yang crosshair-nya ya, rambutnya. Iya, menyentuh itu artinya tidak breakout, Pak. Apakah nanti dia tembus ke atas, ujungnya tidak pengaruh, tidak masalah. Yang terpenting ditutup di bawahnya. Ditutup di bawahnya garis. Artinya kalau ditutup di bawah, itu berpulang mantul bawah lagi. Maka tadi saya kasih petunjuk di sana, di situ ada area sell di sana. Ya, kalau kita ambil posisi sell, ya lumayan dapat 140-an. Nanti kalau di ujung atas, di ujung bawah ini kita ambil posisi buy, ada koreksi nanti ada kemungkinan besar masih dapatnya lagi. Kalau ini kita menggunakan teknik yang normal. Jadi yang normal itu menggunakan cara yang normal juga. Ada retracement, ada support, ada resisten, ada koreksi dan sebagainya. Kalau itu normal, tapi kembali lagi pada gaya. Kalau gaya trading kita tidak suka dengan seperti itu, suka yang running, maka kondisi seperti ini tidak bisa kita entry. Kalau kita ingin cepat, clear dengan cepat, kondisi begini tidak bisa kita entry. Kalaupun memaksa, ya. Artinya kalau tadi yang ATR-nya itu slow, lambat ya tadi. Artinya ini kan kondisi nggak bisa kita main running gitu ya, sniper nggak bisa ya. Nanti yang ada kita memaksa pasti lama menunggu floating, bukan lama menunggu profit, lama menunggu floatingnya nanti. Kenapa? Karena ketika kita entry langsung minus di sana, Pak. Nah, untuk dia bisa plus itu pergerakannya harus panjang, sementara volatilitasnya rendah. Dia akan bergerak begini. Ini belum terlalu profit banyak, nanti kembali lagi ke atas lagi, kemudian turun lagi, begitu seterusnya. Artinya sangat kecil potensinya untuk kita profit yang lebih di situ. Apalagi menggunakan lot yang besar, sangat berbahaya karena ya gitu belum sampai terlalu banyak profit, nanti bisa kembali lagi. Yang terpenting nanti silakan diuji gunakan yang mana yang kira-kira cocok gitu aja. Iya, iya. Nah, maksud saya dengan kondisi market di istilah ini kalau kita bilang dia di puncak retracement resisten di atas retracement ini kan di batas ini ya, Ibu ya. Ini kan kalau kita lihat kan di tengah-tengah kan, Ibu. Iya, betul. Di tengah-tengah. Ini kondisi seperti ini kita boleh masuk ya. Logikanya belum boleh seperti ini, Pak. Karena ini masih di tengah-tengah, dia berpotensi dua-duanya di tengah. Dia sampai bisa turun ke bawah lagi atau ke atas kan. Nah, kapan kita boleh buy, kapan boleh sell. Nah, kapan boleh buy ketika ini breakout. Breakout ini jadi terbentuk warna hijau. Nah, dia harus breakout dari retracement-nya. Ini contohnya. Harus menunggu selesai gini. Terus kapan kita bisa sell? Nah, bisa sell tentu ini merahnya harus sudah muncul lagi. Karena ini sekarang berada tadi turun kemudian merah, kemudian merah kemudian naik lagi, kemudian merah lagi. Ini artinya kekuatannya sama. Dia naik kemudian turun, dikembalikan ke atas lagi. Sekarang normal, netral, belum ada kekuatan di situ. Nah, seperti kalau saya lihat ini nggak tahu entah salah atau enggak, Ibu, membentuk kayak sideway ya. Ya, betul, membentuk kayak sideway. Ini bahasanya adalah ranking. Ranking itu ya naik turunnya berada di situ, tidak ada yang dominan di situ. Oh, kalau misalkan dengan trading tipe yang slow untuk dapat dikit-dikit mungkin boleh gitu ya, sih Bu. Atau ya, tapi kecil sekali Pak dapatnya nanti. Justru kalau yang ring seperti ini naik turunnya sama, kemudian pergerakannya rendah,
saya tidak rekomendasikan di sana. Kecuali memenuhi syarat breakout di atas boleh. Atau ini merahnya tebel minimal sama dengan yang hijau atau lebih panjang dari hijau boleh. Jadi misalkan begitu. Nah, ini boleh kalau melihat seperti ini merahnya ini boleh. Artinya merah sudah ditiadakan, dimakan habis oleh yang hijau dimakan habis oleh merah. Boleh mengambil posisi sell sesudah selesai ini. Kalau kita menggunakan reguler itu harus betul-betul melihat dan memastikan dulu, Pak. Ini selesai kemudian baru kita masuk ke sana. Atau kalau kita masuk di sana nih Pak Wi, artinya kita punya jarak ke bawah ini ke garis support bawah kan itu masih berapa ya? lumayan. Kan sih ada. Masih lumayan ya? Wah, di 300 lebih. Oh iya. Masih cukup. Iya ya, benar Kalau juga nanti ya. persis berada di ujung bawah, nah itu hati-hati karena berpeluang dua-duanya lagi. Pokoknya pas berada di wilayah penting, retracement, support, resisten, lebih baik menunggu memantul atau breakout. Atau misalnya saya mau Sekarang gini, Bu. memanfaatkan gitu misalnya. Ah, Ya kalau kita mau memanfaatkan yang kecil-kecil, maka tidak boleh kita pakai H1 ini, tidak cocok nanti dengan H1. Maka turunkan di time frame yang rendah, M15. Baru nanti ketemu di sana. Nah, nanti di M15 itu akan ketemu. Ketemunya bagaimana di sana? Di M15 ini akan terlihat di sana. Oke, naik kemudian turun. Perhatikan kalau kita tarik secara umum ini naik kemudian turun, kemudian naik lagi, nah kemudian turun lagi, maka kalau seperti ini akan cenderung naiknya. Kok bisa begitu? karena Kok bisa begitu? Ya, karena dari strukturnya. Strukturnya ini menuju ke atas. kok Kalau bisa kita deh. tarik, Oh, yang strukturnya menuju bawah ke ini atas. ya. Ya, dia turunnya tidak bisa sampai di bawah. Artinya saya bawah ini bukan sampai begini, tapi di atasnya, ditutup di atasnya. Kemudian naik, turun lagi, ditutup di atasnya yang bawah ini lagi, ditutup di sini. Jadi tutupnya di sini. Nah, maka ketika seperti ini sebenarnya lebih banyak ke naiknya. Lah, naiknya nanti kalau kita reguler karena di atas ada benturan di sana, ada benturan yang kuat di sini, maka lebih baik menunggu breakout kalau kita mau buy. Karena kita arahnya kan kecenderungannya ke atas. Tetapi posisinya masih berada di area level pentingnya di sana, berada di area level psikologinya. Nah, ini harus kita waspadai, menunggu kita kalau entry buy menunggu sampai dia breakout di atasnya. Ya setidaknya di sini baru boleh kita ambil posisi buy. Secara umum tetap buyer mendominasi, tetapi karena ada benturan di sana, maka kita tidak boleh juga dalam kondisi seperti ini langsung buy. Meskipun arahnya naik, tetapi untuk menjaga kehati-hatian dan lebih potensi untuk kita keluar dengan profit yang cepat, lebih baik kita menunggu sampai dia breakout di sana. Atau kalau kita menggunakan yang saya kemarin tadi malam saya lakukan, arah utamanya naik, kemudian dia turun sudah tidak mampu, kemudian ditolak ke atas, tidak mampu itu jadi ekor begini, artinya seller tadi sudah turun, kemudian tidak mampu, kemudian terbentuk warna hijau yang tebal, saya masuk di sana. Itu boleh. Jadi parameternya bisa kita macam-macam. Ya, dengan Sifu, catatan boleh saya potong sebentar? ya, Ini yang agak sedikit saya kurang mengerti. Sifu, kalau saya gerakin kursor gini, Sifu lihat gak ya? enggak bisa. Oh, nggak lihat ya. Nah, ini yang dipanjang ini Sifu yang hijau. Hijau ini. Ya, ya. Terus kan dia kalau kita ikutin pola candle, Naik. Ini kan naik. Nah, terus dia muncul lah istilahnya hampir kata apa ini ya? Kayak doji ya, tapi bukan doji. Yang mendekati hampir sama, satu. Kalau kita ikutin lagi, oh dia turun lagi, tapi memang dipantul lagi, ditolak oleh buyer ya. Nah, ini kayak apa ya? Hammer tapi yang merah. Apa hanging man ya? Hanging man ya, Sifu ya. Ya, tapi bukan kalau hanging man itu di bawah Pak, itu bukan. Ya jenisnya seperti itu, cuma bukan mengindikasikan sebagai hanging man. Hanging bukan man ya. itu berada di area Harus supportnya. ujung tren bawah. Atas tren loh Sifu, hanging man. Oh iya, hanging man di atas, di balik. Hanging man kayak orang gantung di atas, betul. Ya, nah ini kan begini. Nah, kalau dari pola candle ini malah saya terbaca, harusnya turun ya. Tapi karena candlenya naik sini,
naik ke sini artinya kan ini membatalkan ya. Iya, betul. Nah, kalau dia turun merah seandainya gitu. Mm-mm. Misalkan yang hijau yang sebelah kanannya hijau yang dari Mm-mm. hanging man ini ternyata merah Mm-mm. ke bawah, artinya dia kan mau cenderung turun ya. Iya. Itu gimana? Sebenarnya Lihatnya. sebenarnya ini bisa kok. Ini menjadi pertanda turun pun bisa ini. Karena apa? Aha, Diperhatikan ketika dia naik tidak mampu, kemudian ditutup di sini. Dari ya, area level psikologinya dia tidak mampu, kemudian coba naik lagi. Ini awalnya naik tuh. ya, dia Kemudian naikin dulu. terpental lagi di sini. Sebenarnya kalau sudah naik kemudian mulai turun, volume merah sudah terbentuk yang tebal, itu kita bisa ambil posisi running di situ sell. Hmm. Ya, tentu dengan catatan waktunya sudah di atas 20 menit. Hah? 20 menit ya? Ya. Kalau di Dalam atas arti hitung 20 menit dari mana sih? iya dari jamnya kan kelihatan. Jamnya yang di bawah itu ada komputer itu kan ada jamnya di sana. Ya, dia kan bentuk ini kan time frame 15 menit Mm-mm. terbentuk satu candle Iya, ini. kalau di M15 berarti 5 menit pertama. Di atas 5 menit pertama. Di atas 5 menit pertama setidaknya baru kita entry sell. Misalkan ini 5 menit sudah tebel warna merah, nah kita bisa Aha. ambil posisi sell di sana. Setelah 5 menit ya. Iya. Untuk mengetahui apakah itu nanti akan lanjut turun atau tidak. Kemudian kalau sudah mulai turun, lihat penolakan. Lihat penolakan di bawah. Ini pengaruh sekali. Nah, Iya, iya. kita kembali ke yang running sekarang. Nah, sekarang kalau kita tadi entry yang lebih hati-hati kan di sini. Yang saya garis kuning itu. Kan tetap ada potensi di sana, ya. Bukan saya ini peramal bukan, tapi ini berdasarkan pengalaman yang panjang yang tentu harus membutuhkan waktu yang lama. Ini lumayan. Kalau artinya tadi misalkan tidak di atas tidak masalah kalau pas running, dia turun sudah tidak mampu, kemudian ditolak jadi candle yang sudah mulai tebal di sana, kita boleh masuk buy ketika volume hijau sudah tebal di sana. Tidak perlu menunggu Sebentar. di atas. Kalau menunggu di atas ini namanya menunggu sampai breakout lokasi, breakout dari psikologi. Tapi kalau di running sudah tidak mampu turun, kemudian naik lagi. Nah, ini kita bisa entry sesudah terbentuk volume tebal di sana. Nah, artinya tebal ini pas di batasnya Bukan, resisten psikologinya atau artinya tebal itu bukan di situ. Artinya tebal itu artinya sudah tampak warnanya. Nah, segini sudah saya anggap sudah cukup tebal untuk melihat pergerakannya. Sehingga siku. kalau kita lihat ada warna yang sudah tampak di sana. Ini berbeda kalau ini. Ini kan namanya tipis. Ada warna tapi Ya, kecil gitu. Nah, kalau sudah iya. begini, ini sudah kelihatan warnanya. Ada ketebalan di sana berarti warnanya kelihatan di situ. Boleh diukur nggak sih pakai crosshead? Oh, Kira-kira enggak bisa diukur, dilihat aja. Maka kalau kita sering banyak candle nanti ketemu tuh. Ini tidak bisa diukur dengan pip, tidak bisa karena beda-beda nanti. Yang kita lihat pokoknya dia bergerak sudah mulai terbentuk kelihatan volumenya, kelihatan sudah. Kalau wal- masih kecil jangan. walaupun walaupun dia masih di bawah batas Tidak garisnya masalah. resisten, Karena nggak masalah itu yang termasuk kita ya. jadikan sebagai trigger bukan di level psikologinya, tetapi yang kita jadikan trigger dia sudah turun tapi tidak mampu. Turun ini jadi warna merah awalnya dia tidak mampu, Iya, kemudian ditolak lagi oleh buyer. Artinya seller itu sudah betul-betul berat untuk turun. Kemudian tidak cukup di sini. Dari historis sejarahnya sudah kita baca. Sejarahnya awalnya ditutup di atas lebih tinggi lagi. Dari tolak-tolak. sini ditutup lebih tinggi lagi. Dari sini turun lagi lebih tinggi lagi. Artinya ekor ya, ujung yang bawah itu kecenderungannya ke atas. Maka fokus kita adalah buy dengan trigger beda-beda. Boleh kalau kita regular menggunakan breakout tunggu selesai atau tadi ketika dia turun kemudian dia tidak mampu, kemudian ditolak oleh buyer dan terbentuk volume tebal. Termasuk di sini. Termasuk di merah ini ada beberapa kali penolakan. Ya, ini kita membaca karakter candle. Perhatikan candle terbentuk volume dan bodinya, body dan ekornya. Kalau bodinya kecil, ekornya panjang di bawah, artinya tekanan buyer kuat. Bodinya kecil, Ekor. ekornya di bawah, tekanan naik kuat. Kalau ekornya di atas, berarti tekanan ke bawah kuat. Hmm. Ya, namun demikian bukan hanya satu dua yang kita amati, tetapi
kita bisa tarik secara keseluruhan juga. Oh ternyata eh, arah atau kecenderungannya ke atas. Sehingga ketika di sini, ketika dia ditolak turun begini, kemudian dia tidak mampu, buyer muncul lagi di sana. Ditolak oleh buyer itu berarti jadi ekor. Sehingga ujung terendah di sini, level psikologinya yang merah ini di sini. Kemudian yang selanjutnya ini mencoba untuk melanjutkan lagi sellernya, kekuatan sellnya. Tapi lagi-lagi ditolak lagi oleh buyer. Bahkan penolakannya di atasnya lagi dari ujung sini. Dari titik terakhirnya dia turun. Low-nya itu lebih tinggi ya. Low-nya lebih tinggi yang terakhir. Iya. Kemudian, nah di sini ketika mulai tebal, tebal dalam artian secara visual, kasat mata, volume sudah terlihat jelas di sana. Kita boleh masuk running pun boleh. Ini bagian dari cara trading kita nanti. Nah, di sini masuk buy pun tidak masalah. Oke. Ya, gitu caranya. Jadi itu sebenarnya masuk di teknikal, tapi tidak masalah. Setidaknya ada gambaran di sana. Iya, berarti banyak kesempatan juga ya, Banyak Ibu ya. sekali, Pak. Bukan banyak lagi, Pak. Banyak tapi sekali. Banyak sekali. Kalau kita paham, kalau kita tidak paham pasti bingung. Ini mau Iya. saya ini mau Mulai mengawali terbuka dari nih. mana itu? Saya mengawali itu dari mana itu? Mau buy Iya, and mau sell itu itu sudah mau masuk ini dari bingung sudah. mana ini ya patokan itu Padahal yang agak. semuanya. Nah, contoh sekarang running begini. Contoh running begini. Ini yang saya maksud dengan volatilitas yang mulai tinggi itu ketika tekanan ke atas kuat sekali. Nah, kondisi yang ini, yang tebal di atas begini, ini kita bisa jadikan trigger untuk entry sell. Gitu ya. Pas di ujung tidak ada penolakan ya, tidak ada penolakan, tidak ada ekor bahasanya. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk entry sell, tapi yang pasti dia sudah tebal dan Kok bisa yakin itu sell, Ibu? iya, Jangan kalau terbukti. dia kuat lagi. Bukan, ini koreksi. Kita manfaatkan koreksi turun sebentar aja. Jadi yang kita lakukan yang kemarin tadi malam, yang di video saya itu kan kalau kita lihat di ujung di situ saya masuk sell, kemudian ketika turun ngambil buy lagi. Coba perhatikan di situ nanti ya. Saya ambil posisi di ujung. Nah, yang Iya, masuk mulai dengan turun. koreksi begitu. Jadi ada koreksi tek 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 tek. Nah, ini belum seberapa nanti ada koreksi lagi. Ya setidaknya kita bisa manfaatkan untuk taking profit di sana. Kemudian fokus tetap kita buy, tetapi kini hanya memanfaatkan koreksi saja. Nanti kalau buy Momen bagaimana? sebentar. Kalau buy itu ketika dia ada koreksi turun lebih panjang, nah kita baru masuk buy di sana. Ya, ini adalah bagian dari teknik, Pak. Kalau kita tidak punya teknik, kalau tidak punya apa ya dasar yang untuk kita jadikan sebagai acuan, ya kita nanti menunggu pola candle terbentuk, support resisten terbentuk, ya kita tidak dapat nanti. Iya, saya berpikir gitu loh, Ibu. Capek ya nungguinnya ya. Nah, ini perhatikan. Gitu kan. Ini kan Ya. sel kalau saya pakai akang kedua gitu kan lumayan sudah. Tek, 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 tek. Nah, kenapa saya berani eh, mengambil resiko seperti itu? Satu dari pengalaman yang panjang. Yang kedua, yang lot kita gunakan itu sudah kita kuasai, Pak. Meskipun ini nanti naik lagi tidak masalah, Pak. Karena kita sudah memahami dan menguasai karakternya. Ibaratnya kita medannya sudah menguasai. Mau jalan dengan miring, mau jalan dengan tegak tidak masalah. Itu bahasa gampangnya begitu. Nah, maaf Ibu. Tadi yang posisi kita buy ini Mm-mm. itu tetap dipertahankan ya, Ya itu lotnya enggak, di close dulu. nggak diambil Di ya, nggak close diambil dulu, Pak. profitnya ya, baru masuk sell atau gimana? Boleh dua-duanya. Boleh. Kalau saya biasa ada kalanya saya close dulu, ada kalanya saya close ketika di ujungnya. Begitu di Oh, ujung di kita ujung cepat di close. close. Karena apa? Karena berpotensi untuk koreksi. Nah, kalau koreksi kan kita berkurang nanti profitnya. Iya, Maka berkurang. ketika dia naik di ujung, saya close, kemudian ketika masih Baru dia tidak ada hantam sell. tidak ada ekornya, saya masuk posisi sell di situ. Masuk posisi sell di situ bukan berarti untuk seterusnya, hanya manfaatkan Oh, koreksi sebentar, Pak. Maka kalau lihat video kemarin tadi malam, saya bergeraknya dalam hitungan menit, iya. tidak sampai lama. Nah ini kan lumayan begini nih. Iya. Ini yang kata Pak Wi harus kita latih ya, Pak. Iya, ini maksud saya harus kita latih, skillnya harus kita latih, harus kita mencoba berulang kali. Kalau jenengan bisa memahami yang seperti ini, maka transaksi satu hari cuma 100 itu ya bahasanya engkling, Pak, kaki satu aja. Karena 2 kali transaksi selesai, Pak. Ya mohon maaf ini bahasa guyonan tapi betul-betul mengena, Pak, Iya, gitu iya. loh.
Ya, Kalau tapi cuma tidak gampang loh Sifu nah mau makanya capai tahap itu ini. makanya itu perlu dilatih, perlu banyak latihan, perlu banyak Hmm, diasah terus, kemudian mengelola manajemen resiko bagaimana, mengelola lot bagaimana. Karena yang paling penting bukan ketika kita entry sell marketnya turun, ketika kita entry buy marketnya naik, bukan begitu. hmm. Kalau begitu indah sekali Pak trading itu. Oh. Ya kenyataannya tidak Ini, seperti itu. nah, Kenyataannya ada Sifu, saya kalanya potong lagi. nanti ya silakan. Misalkan tadi buy kita dengan saya anggap kemarin saya main berapa ya? 0,5 ya, Ya. Sifu ya. Itu buy kan. Mm-mm. Oke, sampai di atas lebih amannya kita tutup, Ya. saya ambil profit. Ya. Terus saya sell lagi dengan lot berapa sih untuk koreksi ini Ya biasanya? ambil yang kondisi-kondisi normal aja dulu. Misalkan Oh, 0,5, 0,3, 0, oh di bawah standar lot kita iya. ini. Kecuali Oh, sudah panjang. Kalau panjang ini bukan di M15 ngitungnya, kita di H1. Kalau di H1 jelang-jelang ganti candle misalnya, ini tebal naik ke atas, kemudian ada koreksi turun, kita bisa manfaatkan buy. Atau pas ketika dia tebal begini, tidak ada ekor di atas, kita bisa manfaatkan sell bisa lebih tinggi. Maka tadi malam kenapa saya menggunakan angka lot yang dua, selalu dua 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 begitu? Karena yang saya ambil hanya kecil dan itu potensinya luar biasa dapatnya. Tek tek hmm, selesai, tek tek selesai, tek tek selesai. Tidak butuh waktu lama untuk kita profit, cuma ratusan aja. Sayang sekali karena di awal kita sudah rugi, maka untuk menutup itu butuh waktu gitu loh Pak, butuh kerja keras dulu. Andaikan di awal sudah tidak rugi, ya ini berandai-andai, maka profit juga hmm, banyak. Sehari itu bukan 1 hari lah Kak, sehari itu lama. Itu hanya butuh waktu 2 jam saja kok, 2 jam saja, tidak salah. Jadi trading itu tidak selalu harus sepanjang hari, sepanjang malam. Yang terpenting tahu momennya, tahu waktunya, kita bisa manfaatkan dengan baik, maka trading 1 jam 2 jam sebenarnya sudah cukup untuk kita memenuhi target kita harian kita gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan monggo silakan lagi.